Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Ameliatul Nur Hikmah, Haudi, Hurul Aini, dan juga Restiani akan membahas tentang akuntansi keuangan daerah sebagai bagian dari manajemen keuangan daerah. Akuntansi keuangan daerah termasuk dari bagian akuntansi sektor publik, yang mana tingkatan tertinggi pada akuntansi sektor publik merupakan tingkatan negara. Dengan demikian, akuntansi keuangan daerah juga berhubungan dengan akuntansi keuangan negara atau keuangan negara. Keuangan negara sendiri merupakan semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang. Demikian pula segala sesuatu baik yang berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara sehubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban yang dimaksud. Ruang lingkup keuangan negara sendiri dikelompokkan menjadi dua, yaitu yang dikelola langsung oleh pemerintah dan yang dipisahkan kepengurusannya. Keuangan negara yang dikelola langsung oleh pemerintah sendiri meliputi seluruh pemerintahan pusat dan instansi-instansi yang ada di bawahnya. Lalu yang kedua, keuangan negara yang dipisahkan kepengurusannya adalah komponen keuangan negara yang pengurusnya dipisahkan dari cara pengelolaannya berdasarkan hukum publik atau hukum perdata. Keuangan negara yang dipisahkan ini adalah BUMN, bisa berbentuk perusahaan jawatan, perseroan, dan bank-bank pemerintah. Pembahasan selanjutnya tentang APBN dan APBD, anggaran pendapatan belanja negara dan anggaran pendapatan belanja daerah. Apa sih teman-teman APBN itu? Jadi APBN merupakan anggaran negara. Anggaran negara adalah rencana pengeluaran atau belanja dan penerimaan atau pembiayaan belanja suatu negara untuk suatu periode tertentu. Artinya, pengertian anggaran negara selalu menyebutkan pengeluaran terlebih dahulu, baru penerimaan. Hal ini juga berbeda dengan anggaran perusahaan yang pada umumnya mendahulukan penyusunan penerimaannya. Kadang-kadang juga pengertian anggaran negara dibedakan dalam arti luas dan dalam arti sempit. Dalam arti sempit, anggaran negara berarti rencana pengeluaran dan penerimaan dalam 1 tahun saja. Sedangkan dalam arti luas, anggaran negara berarti jangka waktu perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban anggaran. Oleh karena itu, anggaran dalam arti luas meliputi suatu daur anggaran. Selanjutnya, anggaran negara memiliki beberapa fungsi. Fungsi anggaran negara adalah yang pertama, sebagai pedoman bagi pemerintah dalam mengelola negara untuk suatu periode di masa mendatang. Kedua, sebagai alat pengawas bagi masyarakat terhadap kebijaksanaan yang telah dipilih pemerintah, karena sebelum anggaran negara dijalankan harus mendapat persetujuan DPR terlebih dahulu. Ketiga, sebagai alat pengawas bagi masyarakat terhadap kemampuan pemerintah dalam melaksanakan kebijaksanaan yang telah dipilihnya. Karena pada akhirnya anggaran harus dipertanggungjawabkan pelaksanaannya oleh pemerintah kepada DPR. Setelah APBN, kita bahas tentang APBD, anggaran pendapatan belanja daerah. Nah, APBD ini merupakan rencana kegiatan pemerintah daerah yang dituangkan dalam bentuk angka dan menunjukkan adanya sumber penerimaan yang merupakan target minimal dan biaya yang merupakan batas maksimal untuk suatu periode anggaran. Kenapa sih teman-teman harus ada APBD? Jadi, APBD ini disusun sebagai pedoman pemerintah daerah dalam mengatur penerimaan serta belanja. Nah, selain itu juga ada tujuan APBD, diantaranya yang pertama, membantu pemerintah daerah mencapai tujuan fiskal. Yang kedua, meningkatkan pengaturan atau juga koordinasi tiap bagian yang berada di lingkungan pemerintah daerah. Untuk apa APBD ini? Nah, APBD ini dapat dijadikan sebagai sarana komunikasi pemerintah daerah kepada masyarakatnya mengenai prioritas pengalokasian yang dilakukan oleh pemerintah daerah setelah berkoordinasi dengan pihak legislatif, yaitu DPRD. Nah,
Dan juga APBD memiliki unsur-unsur, ada 4. Yang pertama, rencana kegiatan suatu daerah beserta uraiannya secara rinci. Yang kedua, adanya sumber penerimaan yang merupakan target minimal untuk menutupi biaya-biaya sehubungan dengan aktivitas-aktivitas tersebut. Dan adanya biaya-biaya yang merupakan batas maksimal pengeluaran-pengeluaran yang akan dilaksanakan. Yang ketiga, jenis kegiatan dan proyek yang dituangkan dalam bentuk angka. Yang keempat, periode anggaran yaitu biasanya 1 tahun. Baik, selanjutnya di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang keuangan daerah, manajemen keuangan daerah, dan akuntansi keuangan daerah. Jadi di sini istilah keuangan daerah dapat diartikan sebagai semua hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang. Demikian pula serta sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan kekayaan daerah sepanjang belum dimiliki atau dikuasai oleh negara atau daerah yang lebih tinggi serta pihak-pihak lain sesuai ketentuan dan peraturan undang-undang yang berlaku. Nah, dari definisi tersebut terdapat 2 hal yang perlu dijelaskan, yaitu mengenai semua hak. Jadi yang dimaksud dengan semua hak adalah hak untuk memungut sumber-sumber penerimaan daerah seperti pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, dan lain-lain. Hak tersebut akan menaiki kekayaan daerah. Nah, kemudian hal yang perlu dijelaskan dalam definisi tersebut yaitu semua kewajiban. Jadi yang dimaksud dengan semua kewajiban adalah kewajiban untuk mengeluarkan uang untuk membayar tagihan-tagihan kepada daerah dalam rangka penyelenggaraan fungsi pemerintah, infrastruktur pelayanan umum, dan pengembangan ekonomi. Kewajiban tersebut akan menurunkan kekayaan daerah. Nah, kemudian istilah dari manajemen keuangan daerah di sini adalah pengorganisasian dan pengelolaan sumber daya atau kekayaan yang ada pada suatu daerah untuk mencapai suatu tujuan yang dikehendaki daerah tersebut. Jadi keuangan daerah itu dikelola oleh manajemen keuangan daerah. Oleh karena itu, manajemen keuangan daerah merupakan organisasi yang mengelola sumber-sumber daya dan kekayaan yang ada pada suatu daerah tersebut. Selanjutnya mengenai akuntansi keuangan daerah. Jadi di sini akuntansi keuangan daerah didefinisikan sebagai suatu proses identifikasi, pengukuran, pencatatan, dan pelaporan transaksi keuangan dari suatu daerah seperti provinsi, kota, atau kabupaten yang dijadikan sebagai informasi dalam rangka pengambilan keputusan ekonomi oleh pihak-pihak yang memerlukan. Oleh karenanya, akuntansi keuangan daerah memiliki tujuan seperti pertanggungjawaban, manajerial, dan pengawasan. Kedudukan akuntansi keuangan daerah di dalam manajemen keuangan daerah. Keuangan daerah dikelola melalui manajemen keuangan daerah. Nah, berdasarkan hal tersebut, dapat digambarkan kedudukan akuntansi keuangan daerah dalam manajemen keuangan daerah sebagai berikut. Ada manajemen keuangan daerah. Jadi, pengertian manajemen keuangan daerah di sini yaitu sebagai usaha-usaha yang dilakukan manajer, yakni pemerintah daerah, dalam membelanjakan dana yang dimiliki daerah sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik daerah tersebut, dan juga dalam mendapatkan dana yang dibutuhkan untuk membiayai pengeluaran tersebut. Nah, selanjutnya ada tata usaha keuangan daerah. Nah, tata usaha keuangan daerah ini dibagi menjadi 2 golongan. Yang pertama ada tata usaha umum dan tata usaha keuangan. Apa sih tata usaha umum? Tata usaha umum yaitu menyangkut kegiatan surat menyurat, mengagendakan, mengekspedisi, menyimpan surat-surat penting, atau mengarsipkan serta kegiatan dokumentasi lainnya. Sedangkan tata usaha keuangan adalah
serangkaian kegiatan yang dilakukan secara sistematis di bidang keuangan berdasarkan prinsip dan standar tertentu serta prosedur-prosedur tertentu sehingga dapat memberikan informasi aktual di bidang keuangan. Lingkungan akuntansi keuangan daerah. Jadi, salah satu tujuan akuntansi keuangan daerah yaitu menyediakan informasi. Nah, informasi tersebut biasanya berupa laporan keuangan, teman-teman. Lalu, laporan yang dihasilkan oleh akuntansi keuangan daerah akan digunakan oleh berbagai pihak, baik itu pihak-pihak yang terlibat dan berkepentingan terhadap pemerintah daerah langsung maupun tidak langsung. Itu dapat disebut sebagai pemakai laporan keuangan pemerintah daerah. Nah, jadi teman-teman, para pemakai laporan keuangan tersebut ada nih di dalam lingkungan akuntansi keuangan daerah. Lingkungan akuntansi keuangan daerah bisa digambarkan sebagai berikut. Pertama ada DPRD, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Nah, DPRD ini badan yang memberikan otorisasi kepada pemerintah daerah untuk mengelola keuangan daerah. Yang kedua, ada Badan Eksekutif. Badan eksekutif ini merupakan badan penyelenggara pemerintah yang menerima otorisasi pengelolaan keuangan daerah dari DPRD tadi, seperti gubernur, bupati, dan wali kota, serta pemimpin unit pemerintah daerah lainnya. Ketiga, ada BPK. BPK itu Badan Pengawasan Keuangan, yaitu badan yang melakukan pengawasan atas pengelolaan keuangan daerah yang dilakukan oleh pemerintah. Keempat, ada investor, kreditor, dan donatur. Nah, jadi ini tuh badan atau organisasi baik dari lembaga pemerintah, keuangan, maupun badan lainnya di dalam negeri maupun luar negeri yang menyediakan sumber keuangan bagi pemerintah daerah. Kelima, ada analisis ekonomi, yaitu pihak-pihak yang menaruh perhatian atas aktivitas yang dilakukan pemerintah daerah seperti lembaga pendidikan, ilmuwan, peneliti, dan juga lain-lainnya. Keenam, ada rakyat. Nah, rakyat di sini adalah kelompok masyarakat yang menaruh perhatian kepada aktivitas pemerintah, khususnya yang menerima pelayanan pemerintah daerah atau yang menerima produk dan jasa pemerintah daerah. Yang ketujuh ada pemerintah pusat. Nah, pemerintah pusat ini memerlukan laporan keuangan untuk menilai pertanggungjawaban gubernur sebagai wakil pemerintah. Baik teman-teman, sekian presentasi dari kelompok 2. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.